Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia. Di sini saya mau menyampaikan cara menyelesaikan masalah yang ada. Karena apa? Saya kok ingin menyelesaikan masalah yang menginformasikan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Karena kalau masalah nggak diselesaikan, akhirnya mengganggu suatu apa itu tugas kita untuk mencapai suatu cita-cita. Berhubung Teman-teman seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia, saya rasa sudah melaksanakan tugasnya masing-masing. Setelah saya cek ya, kecuali yang belum, yaitu gak jadi masalah, karena di sini saya ingin membantu semua orang. Jadi saya apa kok punya niat? Setiap saya punya niat, asal niat saya bersih, ingin mendamaikan seorang, dan tidak ingin menjatuhkan satu sama lain. Walaupun saya menghadapi tantangan dan rintangan apapun, itu sudah berhasil berkali-kali. Cuma keberhasilan saya itu ibarat saya naik tangga, itu kan lulus dari tangga 1 dulu. Setelah itu nanti tangga kedua, 3 dan sampai selanjutnya. Cuma saya untuk melewati tangga 1 kok bisa berhasil, itu bagaimana caranya? Padahal hambatan, rintangan, keterbatasan, ya, baik ilmu atau hambatan dari siapa saja, ya, karena kadang kita itu mempunyai mempunyai kepentingan yang berbeda. Itu wajar kalau jadi masalah. Setelah itu, kalau saya sudah berusaha baik secara online dan offline kok gagal untuk mencapai suatu tangga 1, itu saya berdoa. Jadi setiap ada kendala, bahkan diri saya terancam, baik keluarga saya dan teman, itu malah cepat berhasil, tapi syaratnya pakai doa. Ya. Doa. Karena apa? Kalau kita pakai doa yang makbul, artinya kita punya bala tentara, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, mengutus malaikat untuk mengabulkan doa saya. Tapi dengan syarat doa saya makbul. Nah, doa yang makbul bagaimana cara mengelolanya? Itu sebetulnya kalau sudah tahu secara sistematis itu mudah saja. Contohnya begini. Kalau kita harus belajar bagaimana supaya tahu kesalahan kita sampai matang. Kalau sudah tahu itu sangat mudah kita untuk minta maaf kepada manusia yang kita anggap kita menyalahi kepada manusia, dan kita minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi supaya kita mudah untuk minta maaf, itu kita harus memahami, kita harus memahami situasi kondisi yang ada itu sebetulnya apa, atau akhirnya kita mudah untuk minta maaf secara lahir batin. Tapi kalau kita nggak memahami, ya kita menganggap benar, akhirnya kita nggak mau minta maaf. Itu syaratnya. Kalau sudah minta maaf, itu artinya sudah nggak dosa, akhirnya berdoa makbul.
Ya. Setelah itu, kalau kita sudah enggak, dosa kita sudah hilang, ya kita harus berbuat bagus. Karena kita sudah menyadari kalau perbuatan salah kita harus otomatis kita kalau sudah memahami ya ingin berbuat bagus. Kalau kita sudah berbuat bagus, artinya kalau kita sudah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa berbuat bagus, pasti Tuhan Yang Maha Esa mau balasnya. Ya. Cuma bagaimana caranya? Kita harus paham, memahami tentang itu. Kalau kita paham, akhirnya enak, seperti servis. Servis kalau kita memahami enak saja, nggak memahami sulit. Ya. Begitu. Kita itu ibarat menyervis diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, tenaga dan siapa saja. Jadi menyelesaikan masalah itu ibaratnya servis. Ya, makanya yang harus kita servis dulu diri kita. Ya, diri kita. Sebab apa? Kalau diri kita belum kita servis, bersihkan, hati kita masih kotor. Ya, kalau kita belum memahami bagaimana cara menyervis diri kita masih kotor, hati kita kotor. Kalau sudah hati kita kotor, akhirnya ingin menjatuhkan orang lain. Ya, begitu. Karena kita nggak tahu, nggak memahami, nggak tahu kelebihan mereka lingkungan kita, baik istri atau suami atau anak atau tetangga atau berbagai negara. Kalau kita nggak memahami, akhirnya kita hanya memandang kelemahan mereka. Kita nggak memandang apa yang mereka miliki, akhirnya menjadikan suatu pro kontra. Akhirnya kita nggak kurang menyatu. Akhirnya gagal. Tapi jangan khawatir, kegagalan itu malah memacu kita untuk belajar, malah kesempatan berhasil. Karena dengan kegagalan itu kita bisa berhasil kalau bisa belajar. Contohnya orang-orang yang selalu berhasil, apakah ada dia mau belajar? Ya nggak ada. Apa yang sudah berhasil belajar? Enggak kan? Iya. Tapi kalau kita memahami, walaupun kita berhasil, tapi kan ada keluarga kita atau teman-teman kita atau negara sahabat yang belum berhasil kan banyak. Berarti kita harus kita manfaatkan keberhasilan kita. Ya, akhirnya apa? Kita mendapat kalau sampai kita disetujui oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahkan perbuatan kita bagus, kita akan dibalas. Bagi mereka yang nggak memahami, hanya mementingkan diri saya sendiri, itu dikira itu sudah merupakan keberhasilan. Nggak begitu. Walaupun mereka berhasil, itu hanya sementara. Setelah itu akan mendapatkan karmanya. Karena hidup di dunia ini kita harus memahami yang dimaksud perbuatan yang bagus itu bagaimana, yang jelek bagaimana. Itu yang menilai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau yang menilai manusia itu kan tinggal kapasitasnya manusia itu dan kuantitasnya kan sejauh mana. Teman-teman seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia. Contohnya begini. Orang yang religius ya, tapi nggak memahami. Contohnya tentang menyelesaikan masalah, baik diri kita atau lingkungan kita, nggak memahami, nggak mengamati mereka itu. Akhirnya kita kadang-kadang terjebak suatu masalah nggak terasa. Kebanyakan yang terjebak suatu masalah itu malah justru orang-orang yang pandai religius, tapi nggak memahami situasi kondisi yang ada. Seperti mau ke Surabaya,
Kita nggak cuma mengandalkan kepintaran kita, tapi kita harus memahami di perjalanan itu nanti ada hambatan apa, rintangan apa, supaya dirinya selamat harus bagaimana. Itulah gambaran. Atau seperti nyarvis. Nyarvis itu kan harus paham tentang komponen ini dan itu sehingga nanti kerjanya bisa produktif. Ya enggak? Jangankan menghadapi seluruh dunia, menghadapi diri sendiri kalau nggak memahami itu sangat sulit. Nggak mengerti salah kita sendiri, akhirnya nggak punya ingin untuk memperbaiki. Makanya orang-orang yang seperti itu nggak apa-apa, itu nanti bisa dibantu, bisa dibantu oleh mereka-mereka yang mempunyai tanggung jawab. Ya, karena kita itu sebetulnya standarnya orang yang lebih kecil itu harus dibantu dulu. Cuma supaya jalan yang membantu itu kan level di atasnya sedikit gitu ya. Lah orang yang di atas sedikit begitu nanti dibantu oleh di atasnya, nanti dibantu oleh atasnya, betul. Itu jalan. Ya, kalau itu seandainya nggak jalan, jangan khawatir, tetap ada saja jalan keluarnya. Jadi di dunia ini, ya gagal dan berhasil itu selalu ada solusi kalau kita mau memahami. Ya, apapun yang terjadi, sebetulnya itu baik-baik saja. Karena apa? Orang kalau diberi keberhasilan terus, dia nggak mau belajar. Tapi dengan diberi kegagalan, dia malah memahami, terus semangat belajar, akhirnya mendapatkan suatu keberhasilan yang lebih tinggi sebetulnya. Tapi bagi mereka yang nggak memahami, ya dikira itu suatu kegagalan total. Tapi nggak apa-apa, itu kesempatan baik bagi yang sudah mengerti. Itu kesempatan baik bagi orang yang sudah mengerti untuk berbuat bagus. Ya, dia tahu caranya bagaimana membantu mereka itu, tapi dia nggak sekedar membantu, dia mempelajari betul bagaimana membantu mereka. Nanti kalau dengan cara ini apa konsekuensinya, cara ini bagaimana, itu sudah ada. Makanya permasalahan apapun jangan sampai kita putus asa. Kalau kita memahami nggak ada kesempatan untuk putus asa atau bunuh diri dan lain sebagainya. Ya. Maka teman-temanku seluruh dunia, walaupun apa yang kau hadapi, walaupun Anda paling rendah, ya walaupun Anda paling lemah, jangan sampai Anda putus asa. Terus karena apa? Asal ya kita mau menghubungi pusat komando, itu aman-aman saja. Siapa pusat komando? Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya, berdoa. Setelah itu asal doa kita dikelola dengan benar seperti di depan tadi, akhirnya Tuhan yang Maha Esa itu mengabulkan dengan mengutus malaikat. Bagi orang yang nggak memahami ini kan aneh ya. Orang yang mempunyai pengetahuan, keyakinan yang berbeda dengan mereka, dianggap ini aneh. Dianggap padahal apa? Sebetulnya kalau kita memahami nggak aneh. Coba bayangkan Tuhan dan yang Maha Esa dengan malaikat, apa kalah dengan manusia? Enggak kan? Itu. Dan syaratnya bagaimana? Syaratnya kita harus mengerti saja. Sebetulnya Tuhan yang Maha Esa itu bagaimana toh? Yang perbuatan bagus yang dianggap bagus, Tuhan yang Maha Esa itu bagaimana? Terus doa supaya makbul itu bagaimana? Nah, itu mereka-mereka yang sudah kelas tinggi itu mengerti. Kalau dia di posisi aman-aman saja ya dilakukan, ya biasa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi kalau mereka terjepit
ya otomatis supaya berhasil ya langsung menghubungi pusat komando, yaitu siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya apa? Mereka sudah mengelola doanya usaha makbul. Ya, dia kalau merasa salah minta maaf pada yang bersangkutan, akhirnya kan nggak punya dosa kalau sudah dimaafkan. Nah, dia juga berbuat bagus sesuai yang dianggap bagus oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya doanya makbul. Maka dari itu, kalau ada teman-teman yang masih mempertahankan perbuatan yang tidak bagus, itu sudah banyak yang tobat. Karena apa? Konsekuensinya kadang-kadang mereka itu punya risiko besar nggak merasa, ya, nggak memahami, akhirnya nggak tahu itu risiko besar. Karena apa? Dia bully nggak merasa, jadi korban bully nggak merasa, akhirnya nggak bisa memahami apa yang telah terjadi, sehingga bisa terancam akan mendapatkan suatu balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya bagaimana? Saya tidak menyalahkan mereka itu yang tidak paham. Saya justru menyalahkan diri saya. Kalau saya nggak berusaha mereka supaya bisa paham, itu saya yang dosa dahuluan. Karena saya sudah fokus di bidang itu mulai saya masih muda. Saya kerjakan dari level ke bawah sampai atas, itu berhasil terus, walaupun awal-awalnya itu ada, setiap level itu ada kendala, tapi setiap ada kendala dari segi apapun saya berdoa dikabulkan. Berarti doa saya dikabulkan tidak hanya satu kali, dua kali, berkali-kali. Saya sudah pede menghadapi itu. Kalau saya nggak membantu mereka yang tidak pede karena dia tidak tahu, itu saya dosa dahuluan. Makanya setiap saya mengalami kendala, contohnya secara offline menghadapi kendala-kendala, akhirnya saya diberi solusi. Kemudian ada kendala-kendala yang lebih berat, akhirnya saya mendapatkan solusi, bikin status WA, bikin status di Facebook, kemudian saya bikin channel di di YouTube. Akhirnya apa? Ya, channel saya cepat nyebar seluruh dunia, akhirnya kan diperhatikan oleh mereka, difilter oleh ilmu mereka. Akhirnya bisa berubah, buktinya berubah ya. Saya mengetes di lapangan, orang-orang yang tadinya ya nggak memahami, sehingga mereka nggak tahu kalau mereka itu jadi pembuli, yang nggak merasa. Ya kadang-kadang merasa, kalau dia dibully ya kadang-kadang merasa, kadang-kadang merasa, akhirnya nggak tahu arah. Setelah saya menyebarkan suatu video ini, setelah saya cek di lapangan, ternyata tindakan mereka itu semakin bagus, semakin luar biasa. Tapi ya tetap terus kita bantu, karena kita membantu mereka, baik bantu diri kita dan keluarga, ada habis-habisnya, ya sampai mati, ya nggak ada habis-habisnya. Begitu. Makanya teman-temanku seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, memang dunia itu begini, ada masalah, ada susah, tapi kalau kita mau itu tetap bahagia. Contohnya begini, seorang bos servis ya, mengapa dia setiap ada orang yang mau menyervis baik mobilnya atau elektroniknya, dia kok tenang-tenang saja, ya senang-senang saja. Terus si apa itu yang rusak barangnya atau elektroniknya, dia ya senang-senang saja, biasa. Artinya mereka itu sama-sama memahami
Lah kok kita punya masalah, kok nggak tenang-tenang? Ya, kita stres baik biasa atau sedang bahan angkut. Artinya kita nggak memahami. Tapi saya nggak memaki pada mereka, justru saya kasihan mereka karena mereka itu tidak tahu. Supaya tahu harus diperjuangkan. Contohnya saya dan teman-teman bisa tahu ini ada yang memperjuangkan. Mereka dengan berjuang mati-matian, rukun dan rukun dengan kemampuan yang ada dan punya kelebihan yang berbeda-beda, rukun jadi satu, akhirnya bisa memberikan pembinaan kepada saya dan teman-teman. Setelah saya dibesarkan, dibantu, saling membantu. Saya kok sebetulnya itu hanya lantaran saja sebetulnya yang membantu itu Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya setelah dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan perantara semua manusia, kok saya nggak memperdulikan, nggak memahami. Artinya saya itu kan jelas-jelas orang yang jelek ya. Kalau saya sudah dinyatakan jelek kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya saya akan dibalas karma. Akhirnya apa? Berhubung mereka baik pembunuh atau korban siapa saja yang telah mendengarkan video saya ini, perubahannya sangat gratis ya. Karena apa? Yang saya sampaikan ini betul-betul nyata di lapangan, dan saya memprosesnya melalui berbagai rintangan, hambatan, apapun nggak pantang menyerah. Rahasianya apa? Saya punya andalan doa yang makbul. Bahkan doa makbul saya itu ada teman-teman itu yang membantu doa kepada saya, padahal saya nggak minta didoakan. Karena mereka tahu bahwa saya tujuannya jelas. Ya. Tujuannya jelas dan caranya untuk menuju juga jelas. Seandainya ada kesalahan, saya juga siap untuk minta maaf. Akhirnya mereka juga memaafkan kepada saya dan saling minta maaf. Akhirnya kalau saling minta maaf, artinya tidak ada dosa di antara kita. Akhirnya doa kita makbul. Itulah bentuk keberhasilan. Kunci keberhasilan sebetulnya begitu itu, teman-teman seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Begitulah cerita. Sebetulnya ceritanya kita dan teman semua baik seluruh dunia sebetulnya sama, yaitu menggeluti di bidangnya masing-masing. Seperti orang tua itu menggeluti bidangnya orang tua, seperti anak juga begitu menggeluti bidangnya anak. Anak yang nomor satu punya menggeluti bidang masing-masing, nomor dua juga begitu, sampai seterusnya. Saya sebagai orang tua juga begitu menggeluti, akhirnya kan bisa kompak ya. Akhirnya pekerjaan bisa dibikin struktur yang luar biasa, bisa menduduki pekerjaannya masing-masing. Akhirnya kompak seperti komponen, punya tugas masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada yang iri dengki ya, segala macam. Seandainya ada, itu jangan khawatir, itu pekerjaan kita, itu peluang suatu. Memang pekerjaan kita, pekerjaan saya dan teman-teman itu memperbaiki manusia yang belum baik, bukan untuk mencaci, yang menyadarkan berbagai cara. Caranya bagaimana? Begini, kita menyampaikan kadang-kadang orang pandai itu ya, karena dia nggak memahami, akhirnya terjebak suatu permasalahan, sulit untuk keluar dari jebakan tersebut. Akhirnya punya masalah. Berhubung masalah semakin berat, ini akhirnya kadang-kadang nggak bisa apa itu terselesaikan. Nah, makanya solusinya bagaimana? Anda semakin
cerdas, semakin terengginas, Anda harus semakin memahami. Karena orang semakin cerdas dan terengginas, itu semakin banyak ancaman. Contohnya, orang kaya, semakin kaya, dia semakin banyak ancaman. Betul nggak? Itu sudah menyadari saat. Lah, cuma kalau orang yang punya ilmu, ya itu kadang-kadang ada yang nggak memahami bahwa semakin banyak ancaman, dia hanya fokus mahir ilmunya, tapi nggak mahir di dalam ilmu-ilmu yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu menyelesaikan masalah. Ya, kita harus paham, ibaratnya kita komponen itu apa, ya, struktur manusia sana harus dibaca. Karena di dalam menyampaikan kemahiran kita kepada mereka itu betul-betul terukur. Seperti komponen-komponen kan harus terukur. Cuma mengukurnya bagaimana? Kalau komponen itu kan diukur pakai APO ya, satu-satu. Tapi kalau manusia bagaimana cara mengukurnya? Yaitu begini saja. Manusia itu kan mempunyai kapasitas dan kuantitas masing-masing. Artinya, berhubung pendengar ini ya ada yang belum memahami bahasa intelek, karena saya ingin membantu orang yang lebih bawah atau semuanya. Kalau bahasa saya intelek terus, mungkin nggak bisa dipahami seluruh masyarakat. Makanya ini saya jelaskan. Kuantitas artinya orang ini mempunyai kualitas berapa, tipe berapa, apa yang dia bicarakan itu kualitasnya berapa, apa yang dia miliki kualitasnya berapa, ya, atau tipenya berapa. Terus apa itu? Kapasitas itu artinya dia memiliki ilmu berapa banyak gitu. Berapa banyak. Ya yang baik itu ya banyak, ya berkualitas. Kecuali masih dalam proses. Itu nggak apa-apa. Karena kita dalam proses kan, ibarat mau ke Surabaya kan nggak langsung ke Surabaya, harus proses bangun dulu. Jadi kita belajar walaupun kuantitas kita rendah, kualitas kita rendah. Itu ibarat kita itu masih naik tangga satu. Gak boleh dihina itu, gak boleh diejek. Kok ada orang yang mengajak dihina, artinya mereka itu belum memahami, harus kita bantu. Jangan sampai mereka itu malah kita ajak debat, kita malah gak paham, kita adu argumentasi yang nggak menuju suatu pemahaman, malah jadi rusak mental. Jangan sampai. Kalau seandainya itu terjadi, kita berarti kurang memahami, harus belajar lebih banyak. Begitu. Contohnya, kalau di forum ini ya, kalau di forum ini yang saya jadi pembicara ini ya, itu walaupun kuantitasnya ya, walaupun kuantitasnya itu rendah atau dan tinggi nggak masalah. Orang di sana ya, masyarakat pada umum, bahkan internet nggak mempermasalahkan. Karena kalau seandainya kuantitas kita rendah kan dianggap pembelajaran. Kalau kuantitasnya tinggi ya nggak masalah. Ya kan nanti mereka kan bisa memilih. Seandainya nggak nyaman kuantitas yang tinggi, belum levelnya, belum kelasnya, dia kan otomatis udah begitu. Terus kapasitas contohnya yang tak omongkan ini materinya lebih sedikit atau sedang atau banyak, itu apa kapasitasnya. Itu nggak masalah kalau di sini, karena seandainya kuantitasnya atau videonya hanya yang saya jadikan itu sedikit, saat dianggap pembelajaran. Kalau sedang dianggap sudah agak
pandai. Kalau tinggi artinya sudah itu nggak ada yang mempermasalahkan. Nah, atau pendengar mungkin ya nggak mempermasalahkan. Tapi yang jadi permasalahan yaitu kalau di lapangan. Karena ya di lapangan ini harus kalau di sini ya tempatnya ya tadi kan kuantitas, kapasitas dan tempatnya kan sudah seimbang ya. Kalau di YouTube ini tempatnya itu nggak masalah karena ada keseimbangan. Tapi kalau secara offline, contohnya kalau secara offline ya, tapi nggak semuanya. Contohnya ya, kalau secara offline, kalau tempatnya di rumah tangga, ya kapasitasnya tempat itu kuantitasnya di rumah itu umpamanya rumah level rumah yang biasa, yang sedang, yang permanen, ya. Berarti kan harus terus yang dihadapi itu kan levelnya umpamanya kuantitas, kuantitasnya umpamanya rendah atau tinggi atau sedang. Terus kualitasnya orangnya itu harus seimbang, harus seimbang. Terus kita yang berbicara itu harus seimbang. Karena kalau nggak seimbang, akhirnya timbul masalah. Karena apa? Akhirnya apa? Kalau nggak seimbang itu kalau dipaksakan, akhirnya capek semua. Ya, yang capek siapa? Ya pendengarnya, ya pembicaranya. Karena nggak sinkron, akhirnya menghabiskan suatu energi. Kadang-kadang yang parah bisa bertengkar, nggak ada masalah. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir karena itu terus teman-teman putus asa. Jangan khawatir, pokoknya apapun yang terjadi pada Anda, jangan khawatir, jangan putus asa. Masih ada teman-teman kita yang membidangi menyelesaikan masalah. Justru itu kita belajar dari situ. Karena masalah itu selalu ada, walaupun sudah diselesaikan nanti kan ada tumbuh lagi anak-anak generasi muda yang belum tahu. Nah itu kalau kita nggak mau belajar itu terus siapa nanti anak kita yang belum tahu itu kalau ada masalah siapa yang menyelesaikan? Kan kita bisa ambil kesimpulan. Artinya ya, kalau mereka yang nggak mengerti, ya menyelesaikan masalah itu ya dianggap itu nggak penting. Ya, padahal ini sangat penting karena kalau nggak diselesaikan masalah akan menjadi suatu permasalahan yang serius. Tapi walaupun terjadi begitu, jangan khawatir, tetap ada saja. Sudahlah, permasalahan apa saja ada jalan keluar. Malah kesempatan baik kita belajar. Cuma cara belajarnya itu ya kita ukur siapa yang kita hadapi, ya tempatnya di mana, kelasnya berapa yang kita hadapi, kelas berapa, dan kira-kira kapasitas yang kita sampaikan itu yang pas berapa. Nah itu harus kita ukur supaya nggak terjadi masalah, akhirnya malah nggak lancar. Tapi seandainya timbul masalah, jangan khawatir, nggak boleh putus asa. Tetap ada solusinya, itu diselesaikan. Kita belajar menyelesaikan suatu permasalahan. Belajarnya sebetulnya mudah kok. Seperti kita nyarbis suatu elektronik. Itu kan sebetulnya kalau mereka yang mempermasalahkan itu sebetulnya hanya orang-orang yang kebetulan dia mahir di bidangnya, ya musyawarah, dikira bidang yang dia miliki itu dikira bisa menyelesaikan suatu masalah.
Nah, ternyata tidak. Sampai 10 tahun, 34 bahkan sampai mati nggak berhasil banyak. Nah, karena apa? Kalau menyelesaikan masalah itu sangat jarang orang kok fokus menyelesaikan masalah. Kalau saya kan fokus ya dari muda, dari level 1, 2, 3, walaupun hambatan saya fokus. Karena apa? Dalam hambatan keterbatasan saya berdoa langsung. Bala tentara dari malaikat diutus oleh Tuhan Yang Maha untuk mengabulkan doa saya, karena doa saya, nah, saya jaga makbulannya, yaitu kalau saya salah kepada saya minta maaf, dan setelah itu saya berbuat apa yang dianggap baik oleh Tuhan Yang Maha. Bahkan saya dibantu oleh mereka yang punya doa makbul, karena orang-orang yang punya doa makbul, kalau dia memahami fungsinya, akhirnya dia mengerti untuk mendoakan siapa yang sekiranya diperlukan. Nah, itulah ya. Jangan sampai putus asa ya teman-teman, baik seluruh Nusantara dan seluruh dunia ya. Kita itu sebetulnya kalau kita ingin mudah itu sebenarnya gampang. Bagaimana caranya? Caranya yaitu harus secara sistematis. Karena apa? Dengan cara sistematis, akhirnya kerja kita bisa produktif, hasilnya bisa efektif, sarana prasarana sangat efisien. Begitu saja. Kalau Anda nggak sistematis bagaimana? Apakah harus putus asa? Apakah saya olok-olok? Tidak. Malah saya merasa ingin membantu ya. Karena saya sudah berhasil duluan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kok Anda mengalami permasalahan, sangat antusias, sangat peduli untuk bantu. Begitu. Kalau nggak percaya, sekarang dibalik, Anda ya sudah sukses di bidangnya Anda masing-masing. Ya, kalau ada orang yang lapar, ya kalau Anda memahami, kan pasti carikan makanan pamit. Nah, permasalahannya kalau ada orang yang lapar ilmu, kalau Anda mempunyai ilmu, kan pasti Anda memberikan suatu ilmu. Kalau Anda tahu cara menyampaikannya atau ukurannya, bagaimana Anda tahu, kan Anda nggak alasan sudah mengetahui. Begitu. Nah, itu begitu. Makanya berarti kalau kita sudah saling memahami, baik secara keluarga kecil, keluarga tingkat nasional, bahkan internasional, kalau kita itu sudah memahami, ya enak. Tapi seandainya belum, bagaimana? Nggak boleh putus asa. Tetap kita fokus di bidang kita masing-masing. Ya, saya juga fokus di bidang saya. Karena itu memang kita diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menghadapi semacam itu, kita mau berdoa enggak pada Tuhan Yang Maha Esa? Begitu saja. Kadang-kadang orang itu kan lalai setelah terjepit suatu masalah, ya, uang nggak punya, sembarang nggak punya, tujuan cita-cita tinggi, kan sebetulnya kalau dia memahami, sebenarnya kan dia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan begitu saja. Tapi berhubung ada banyak yang nggak memahami, akhirnya nggak ada tindak lanjut. Tapi nggak apa-apa, mereka kan karena nggak tahu. Berarti kita yang harus berjuang. Kita yang sudah tahu itu berjuang bagaimana mereka supaya mengerti. Justru di antara kita yang sudah tahu dan sudah punya keberhasilan, itu kan sudah tahu rahasianya, kita bersama-sama membantu mereka. Ya, mereka baik secara tingkat keluarga atau tingkat nasional, bahkan internasional. Bagaimana tanggapan Anda, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan subscribe ya, share dan komen. Silahkan tanya ya, sesuai keluhan Anda apa.
dan tombol loncengnya supaya mendapatkan video-video selanjutnya. Masih banyak ya. Masih banyak. Karena apa? Di sini walaupun menyampaikan materi yang kuantitasnya rendah atau tinggi nggak masalah. Kalau secara offline di sini dipersilahkan. Orang di sana juga mempersilahkan. Seandainya kapasitasnya ya, atau videonya sedikit atau banyak atau sedang nggak dipermasalahkan. Itulah enaknya secara online, karena situasi kondisinya itu seimbang. Karena apa? Seandainya kuantitasnya itu rendah, kok pendengarnya atau penontonnya ini sudah bisa ingin kuantitas yang lebih tinggi, kan ya nggak mendengarkan, nggak masalah. Seandainya kuantitas yang saya sampaikan itu tinggi, seandainya Anda belum levelnya, Anda kan nggak menonton, milih nontonnya level rendah, sehingga nggak timbul masalah. Ya, terus dari segi kuantitas, seandainya kuantitas rendah, ya Anda kan bisa mengalkulasi sendiri, ingin nonton nggak ada masalah. Seandainya kapasitasnya jumlahnya video terlalu banyak, seandainya Anda siap menonton kan nggak masalah kan, nggak siap kan, nanti ada solusi sendiri, Anda bisa menonton. Akhirnya kan nggak timbul masalah. Nah itulah bedanya secara offline dan online. Tapi kalau secara offline kita harus hati-hati, harus mempelajari betul, harus membaca betul, ya supaya kita tahu ibarat kita sekarang ini kan banyak ya bully dan korban bully mulai tingkat bawah, bahkan tingkat keluarga sampai tingkat bahkan internasional. Nah itu kalau kita nggak memahami tentang itu sangat bahaya. Apalagi Anda itu cerdas, terengginas. Kalau nggak memahami banyak, apalagi kita yang nggak ngepaskan di dalam situasi kondisi toleransinya, tempatnya, orangnya berbicara nggak tepat. Itu nanti timbul masalah. Kadang-kadang kalau teman-teman nggak memahami betul, itu kadang-kadang jadi korban. Banyak teman-teman kita yang jadi korban itu banyak. Makanya walaupun begitu, ya nggak apa-apa. Memang dia diuji oleh Tuhan yang masalah. Tinggal kita membantu. Cara membantu bagaimana? Ya silakan Anda fokus di dalam bidang Anda masing-masing. Saya fokus di bidang ini. Itu artinya sudah membantu mereka. Karena apa? Kebersamaan kita insya Allah nanti bisa tersalur ke mereka itu, ya mereka itu akhirnya mereka bisa terbantu karena saya dan teman-teman bisa kompak ini dalam bidang masing-masing. Itu ya Tuhan yang Maha Esa yang memberinya. Di sana ada yang masih proses, itu ya kita diuji, apakah kita terus diam, apakah kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa, terus kita membantu mereka. Kita membantu mereka itu nggak sendirian. Enak caranya. Bagaimana? Kan Anda cukup fokus di bidang Anda masing-masing. Saya fokus di sini. Itu nanti kan kebersamaan kita itu semakin menyebar di sana. Itu bukti. Mulai saya dulu masih muda itu, walaupun menghadapi tantangan, nyatanya ya menyebar. Kalau ada peraturan yang perlu dipahami, itu manfaatnya luar biasa. Sementara masyarakat belum tahu,
itu saya ya kalau secara offline itu ada batasan. Itu saya kalau di depan layar itu ada batasan, saya juga belakang layar. Di belakang layar itu boleh, tapi syaratnya harus saling untuk menguntungkan di semua pihak ya. Tapi kalau kita di belakang layar merugikan atau mengkhianati yang depan layar itu sangat berbahaya. Ya. Itu ya seandainya Anda sependapat. Kalau tidak, jangan khawatir. Saya tetap fokus membantu siapa saja. Jadi seandainya nanti belum ada kecocokan, ya nanti kita semakin cocok. Nyatanya di sana-sana juga. Ya. Bahkan ada yang emosi, ada yang marah-marah, bahkan ada yang cacat, segala macam. Tapi asal kita fokus bersama-sama di bidang kita masing-masing, nyatanya mereka itu ya semakin mengerti, ya. Akhirnya dilihat tampilan wajahnya itu ya harmonis, padahal punya marah-marah. Itulah ya. Kadang-kadang kalau teman-teman nggak paham, dikira kita itu nggak ada peluang. Apalagi kadang-kadang kita itu kalau ada bully dan korban bully, kadang kita itu diganggu komunikasi kita, diganggu pertemanan. Tapi nyatanya kalau kita mau berdoa, doa yang makbul selalu mendapatkan solusi. Contohnya ini kalau secara offline tuh ada batasan, ya berjalan tapi ada batasan, akhirnya dibantu secara online, akhirnya tambah lancar. Itu. Bagaimana? Teman-teman, silahkan ya komen. Bagaimana menurut Anda? Teman-teman di mana-mana. Saya enggak mencaci kan, enggak mencaci pada teman-teman. Saya hargai apa itu keberhasilan teman-teman walaupun level yang paling rendah, karena enggak ada ceritanya. Orang naik tangga itu langsung meloncat ke apa itu tangga 10, nggak mungkin, malah jatuh, malah sakit, gagal. Ya harus dari tangga yang nomor 1. Walaupun kita ketinggalan pada mereka sudah naik tangga 10, kita ya harus menekuni proses 1 dulu. Kalau mereka sudah naik tangga 10, kok dia mencaci maki kepada menghina kepada yang naik tangga 1. Jangan khawatir, itu malah pekerjaan saya. Mengapa? Untuk mendamaikan mereka. Ya sudah banyak tak damaikan. Jadi begitu. Apapun yang kita hadapi, sebetulnya kita itu teman-teman kita itu malah bisa bantu, cuma mereka teman-teman ada cara-cara tersendiri untuk bantu kita. Kadang-kadang kita itu nggak merasa terbantu karena apa? Contohnya ya, saya membantu di dalam mendidik mereka semua orang itu. Didikan saya itu ya ada kalanya terang-terangan. Ya nak, kamu saya didik gitu. Kadang-kadang terang-terangan. Karena apa? Kalau terang-terangan itu kadang-kadang jadi masalah. Contohnya begini. Kalau kita mendidik terang, ya kadang-kadang kita selingi didik yang terang-terangan, kadang-kadang nggak terang-terangan. Kalau nggak terang-terangan, maksudnya begini. Kalau kita terang-terangan mendidik, kadang-kadang yang kita didik itu sudah tahu, sudah merasa pintar. Akhirnya apa? Nanti menjadikan suatu argumentasi atau bisa bertengkar, supaya aman, nggak bertengkar. Ya kita mendidik itu yang secara langsung diperkirakan yang sesuai dengan kelas mereka. Adapun kelas-kelas yang belum bisa itu pakai cara-cara yang mendidik yang
mereka sudah paham caranya, pada waktu dia tanya kita jawab, nggak tanya ya kita awasi saja, kita arah. Nah, yang penting kalau sekiranya mereka berbahaya ya bagaimana, apakah kita bicara nggak diterima ya kita doa. Jadi begitu, tidak hanya kita melangkah. Melangkah itu ibaratnya begini, kita itu menuju suatu perjalanan. Kalau sekiranya ada duri, ya kita mundur dulu selangkah. Tapi jangan mundur terus, ya kita cari celah maju. Contohnya kita menyampaikan informasi atau membina ada seseorang. Kalau seandainya nanti malah jadikan suatu argumen yang tidak bermanfaat, ya kita beri pelajaran sesuai dengan kapasitas mereka atau kualitas mereka dan tempatnya yang disesuaikan juga, sehingga nanti mereka bisa terbina yang secara seimbang. Ibarat komponen ini, kalau komponen kecil ya, kalau kecil ya komponennya harus diatur ukurannya berapa, kalau besar nanti ukurannya berapa. Jadi itu gambaran yang mudah dipahami ya seperti menyusun komponen. Kita juga begitu. Ya. Akhirnya apa? Aman-aman saja. Seandainya nggak aman, jangan khawatir, pasti ada. Teman-teman kita itu masih kompak, baik secara langsung atau tidak. Berhubung membantu kita teman-teman kadang-kadang nggak secara langsung, kadang teman-teman ada yang gelisah, mengapa saya dibiarkan saja? Mengapa saya nggak diurus? Ya diurus, karena lingkungan Anda itu masih banyak pembuli atau korban bully yang nggak sengaja, ada yang sengaja. Mereka nggak bisa memahami. Orang yang nggak paham itu lebih dominan pada pertengkaran. Kok bisa? Orang yang bertengkar itu ada kalanya satu yang belum memahami atau dua yang belum memahami. Makanya ya walaupun saya dan teman-teman seandainya nggak datang langsung ke tempat Anda yang berdukaan, itu artinya teman-teman itu yang ahli doa mendoakan. Yang kayak seperti saya itu pakai terobosan. Kalau saya nggak datang langsung, saya pakai ini, mungkin nanti teman lingkungan Anda bisa memahami, artinya bisa membantu Anda. Makanya Anda yang nggak merasa dibantu, nggak khawatir, karena kadang-kadang kalau posisi kita juga seperti yang saya katakan depan, itu kadang-kadang membina tapi nggak secara langsung. Kadang orang bina secara langsung itu dia sudah merasa pintar, merasa nyaman, merasa bisa. Akhirnya bantuan kita hanya pakai cara-cara, pakai trik-trik yang seimbang. Kalau nggak seimbang, ibarat nyusun komponen itu nggak seimbang, ya meletus nanti akibatnya. Enggak. Nah, bagaimana? Kira-kira penyampaian saya ini bagaimana menurut komentar Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Silahkan subscribe dan like komen. Karena kalau ini Anda menurut filter Anda ya bagus, atau silahkan di-share, karena Anda nggak seperti saya. Karena kalau Anda seperti saya, ya nggak mungkin, karena Anda mungkin membidangi di bidang tertentu. Malah nanti Anda katakan nggak mungkin semua orang itu mahir di bidangnya. Makanya Anda cukup membidangi bidang Anda masing-masing. Kalau ada sekitaran Anda yang perlu dibantu, silahkan share ke mereka. Itu dengan syarat Anda belajar ini menonton ya. Kalau memang Anda sudah punya filter dengan menonton filter ya, akhirnya Anda bisa menyaring diri Anda. Seandainya ini perlu di-share nggak pada teman-teman. Ini nggak perlu. Itu enak. Ya, ada teman-teman yang perlu dibantu itu kadang-kadang semua apa yang informasi itu telan mentah-mentah, akhirnya timbul masalah.
Tapi dengan begini akhirnya kan punya punya filter masing-masing. Ya, Ya, perkataan saya itu nggak ditelan mentah-mentah, difilter. difilter. Akhirnya apa yang yang bisa bisa dimakan dimakan yang yang nggak nggak bisa, bisa, ya ya biar biar untuk untuk makanan ayam kita. Nanti nanti supaya supaya bisa bisa gemuk, gemuk, akhirnya nanti bisa disembelih disembelih untuk untuk makan. makan. Begitu. Jadi Jadi kita kita itu itu harus apapun kendalanya, hambatan kita itu malah langkah keberhasilan karena kita semangat belajar. Kalau kita Kalau nggak kita nggak semangat, semangat, artinya Anda perlu dibantu. Bagaimana? Silahkan Silahkan nonton di video. gitu. Nah, Cara saya membantunya bagaimana? Saya bikin video-video selanjutnya. Nah, Nah, teman-teman yang lain bantu bagaimana kepada Anda. Ya, mereka melaksanakan bidangnya masing-masing. Ya. Ya. Nah, Caranya bagaimana? Syukuri. Ya, saya membidangi ini, Anda syukur. Terus Anda menyukuri bidang Anda masing-masing. Kalau Anda syukur, Tuhan Yang Maha Esa akan tahu. Akhirnya ditambah. Contohnya begini. Ada seorang pemimpin kesal sama yang dipimpin juga kesal sama yang dipimpin. Akhirnya bagaimana? Pemimpin walaupun nggak bagus, tapi kan masih ada kebagusannya ya. Itu kita syukuri. Kita syukuri. Akhirnya pemimpinnya itu punya ide kreatif yang semakin luar biasa. Ada pun yang pemimpin, ya walaupun dia nggak ada nilainya sama sekali. Pemimpin saya bilang ini yang Anda pimpin, walaupun seandainya nggak ada nilainya sama sekali, yang penting masih hidup. Syukuri saja. Akhirnya bagaimana? Yang dipimpin ini malah jadi proporsional, secara sistematis dan produktif, secara efisien. Itu ternyata. Makanya itu juga solusi ya. Kalau Anda nggak puas dengan Anda sebagai pemimpin, nggak puas dengan anak buahnya, nggak puas dengan pemimpinnya, ya minimal dua-duanya bisa mensyukuri yang ada, atau salah satunya minimal ya, atau karena itu melalui proses ya, dan prosesnya dua-duanya bisa menyukuri yang ada. Ya, karena apa? Kadang-kadang orang itu terlalu fokus pada tujuan yang lebih tingkat, tapi lupa untuk mensyukuri yang sudah ada. Akhirnya kegelisahan yang sangat signifikan. Memang itu Tuhan Yang Maha Esa ingin mencoba bagaimana hambaku ini. Saat coba begini itu dia ingin memahami apa yang sudah katakan tadi enggak. Akhirnya saya apa menghadapi mereka. Ini cobaan saya. Yang penting saya fokus dalam cobaan saya, dan saya yakin dengan cobaan ini saya akan diberi pemahaman dan akan diberi pertolongan. Akhirnya betul. Saya setiap menghadapi kendala apapun, baik dari keluarga atau teman siapa saja, saya tetap fokus, saya syukuri. Mereka baik pemimpin atau anak buah, saya syukuri kelebihannya. Ya, minimal kalau nggak ada kelebihan salah, minimal masih hidup. Akhirnya apa? Kedua-duanya baik anak buah atau pemimpin semakin punya ide kreatif yang luar biasa sampai sekarang. Itu luar biasa. Karena apa? Melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau syukur itu kan melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu yang dipandang itu orang yang memperhatikan Tuhan Yang Maha Esa, bukan yang dipandang itu pandai Anda atau kaya Anda atau miskin Anda atau apa Anda. Yang dipandang itu yang mau memperhatikan Tuhan Yang Maha Esa itu sebetulnya apa yang dimaksud. Contohnya kita harus syukur.
Lah, kita kita nggak syukuri syukuri sebabnya apa? Kadang-kadang ya pemikiran kita kita terlalu fokus. Ya boleh ya fokus pada cita-cita, tapi jangan lupa ya untuk syukuri yang telah terjadi. Ya, ya untuk menempuh tujuan supaya hati kita tenang dan nggak menimbulkan gejolak di mana-mana. Itu ya kita harus paham. Seandainya kita belum bisa paham, ya kita terus proses paham itu banyak. Tapi minimal kita memahami apa yang harus perlu dipahami. Itu mudah. Kita untuk memahami suatu hal yang didahulukan itu mudah. Setiap kita menghadapi suatu masalah itu kan yang bikin kan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita belajar dari itu. Masalah itu. Setelah itu solusinya apa? Terus setelah mudah. Kita nggak usah. Kalau kita belum paham, kadang-kadang kita cari-cari yang lain. Katanya gagal. Begitu. Tapi nggak apa-apa seandainya Anda terpaksa itu. Silahkan. Karena masih hidup, masih bisa nonton channel saya. Silahkan nonton channel saya. Jadi apapun yang terjadi pada Anda, jangan sampai putus asa. Ya terus ada jalan. Selama kita masih hidup, tetap ada jalan. Ya, berarti dengan apa yang saya katakan, berarti seolah Anda nggak merasa cacat, bahkan merasa kita itu saling tolong menolong, ya, saling sharing, saling tukar pengalaman. Karena Anda hebat, artinya hebat itu di bidangnya masing-masing. Walaupun Anda itu, contohnya begini. Orang yang paling lemah itu sebetulnya punya kehebatan. Kehebatannya di mana contohnya? Contohnya begini. Seorang pemimpin, kalau dia nggak memahami ada orang yang paling lemah datang ke dia, itu kadang-kadang dianggap kalau pemimpinnya nggak memahami, dianggap orang yang paling bawah, orang yang paling nggak tahu diri. Padahal sebetulnya kalau pemimpinnya paham, mereka orang yang datang itu menandakan orang itu memberikan sinyal tahu untuk mengabari pemimpin. Sebetulnya layaknya sebagai pemimpin sebelum mereka yang bawah itu datang ke dia sudah tahu. Dia punya intelijen yang untuk mengetahui apa yang terjadi di bawah. Malah nggak ngintelin, nggak tahu kok, malah dia yang di bawah itu datang. Itu malah mereka pemimpin merasa terbantu. Karena tugas mereka juga tahu. Namanya kan pengembala ya. Pemimpin itu kan pengembala. Artinya dia lebih tahu kalau pengembalanya betul ada kambingnya mau makan apa, kan lebih tahu. Lah kok pemimpin nggak tahu? Akhirnya ada orang yang lebih bawah itu memberitahu. Itu artinya kita kan dibantu. Tapi kalau pemimpin itu nggak paham, kan akhirnya bilang yang enggak. Tapi nggak masalah itu. Tetap kesempatan baik bagi kita menyebarkan kebaikan kepada mereka. Pemimpin akhirnya banyak yang sadar, banyak yang memahami. Nah, kalau begitu, baik pemimpin rumah tangga atau pemimpin yang di atas, ya. Jadi kalau kita niat kita menyelesaikan berbagai masalah, mendamaikan, itu akhirnya mereka nggak merasa terancam, baik dari bidang apapun nggak merasa terancam. Begitu. Akhirnya kita bisa apa itu hubungan kita semakin harmonis. Ya walaupun nggak harmonis, hikmahnya apa? Ya kita bisa belajar tidak karena anak-anak kita itu kan nggak langsung mahir ya dalam berperkara.
Tapi kalau kita belajar memahami itu, akhirnya kita bisa bina kepada mereka. Lah, kalau kita dengan keadaan oleh Allah uji dengan keadaan begini, kita nggak sabar, nggak mau belajar, hanya saling menyalahkan. Lah, akhirnya kita nanti bagaimana untuk membina generasi muda kita. Seandainya terjadi begitu, ya nggak masalah. Kita dan teman-teman yang sudah tahu, tetap semangat. Ya, yang punya kemampuan. Kadang-kadang teman-teman kemampuannya berbeda-beda. Ada yang ulama, ada yang pemimpin, ada yang ini dan itu. Dan saya juga membidangi itu artinya kan solid. Kita itu solid. Tapi bagi mereka yang memahami dikira nggak solid. Akhirnya apa? Mereka kadang-kadang malah menghambat perjuangan kita. Tapi setelah mereka mengetahui persatuan kekuatan kita, teman-teman membidangi bidangnya masing-masing. Saya bidangi ini artinya kita kan punya kekuatan yang bidang doa ya, maaf ya doa. Sewaktu ada kendala yang menjadikan suatu tantangan tanpa kunjung solusi, akhirnya berdoa Allah akhirnya selalu memberikan solusi. Nah itu akhirnya mereka kan banyak sadar, baik yang pembuli atau pembuli, mereka semakin sadar ya, sama nimbrung di sini, itu akhirnya mentalnya jadi bagus. Ya, itu bisa dicek dari bel-belan di WA, itu kata-kata sudah tidak. Bisa dilihat di lapangan, penampilannya sudah wajah dan tidak, omongannya semakin tertata. Ya, walaupun masih perlu kelanjutan ya kebersamaan kita supaya mereka itu semakin baik. Ya sudah ada yang baik, yang baik itu menyatu pada kita. Nah itu karena ya itu anak muda, anak lahir kan banyak. Ya, makanya kita yang sudah punya level yang tinggi harus memahami supaya kasihan mereka kalau kita nggak memahami. Karena apa? Yang namanya anak muda itu kan ilmunya belum dewasa ya. Ilmunya belum dewasa. Ya, akhirnya mereka itu mudah terpancing bertengkar atau adu argumen yang nggak produktif, nggak mendapatkan solusi yang kita yang sudah tahu. Ya, kalau seandainya kita belum tahu tapi nggak mau belajar, nanti bagaimana akibatnya? Karena apa? Yang sudah terbukti ya, kalau kita nggak mau berjuang, artinya kita kan dinilai bukan yang jelek. Akhirnya apa? Berhubung kita dinilai jelek, akhirnya apa yang terjadi? Di lapangan banyak orang-orang jelek, akhirnya mempengaruhi anak kita. Akhirnya anak kita jadi jelek juga. Tapi ada yang sadar orang tua. Akhirnya fokus mempelajari apa yang telah terjadi. Anaknya kok bisa jelek, akhirnya berjuang. Ada yang berjuang membantu di sana setelah walau dia nggak alasan. Yang penting kalau terjepit suatu masalah, yang penting berangkat. Ya, akhirnya Tuhan yang Maha Esa tahu kalau itu berbuat akan dicukupi. Nggak ada sanggup, nggak ada ilmu, akhirnya bisa memberikan contoh pada keluarganya agar keluarga semakin baik. Kadang-kadang itu perjuangan awalnya disangkal oleh mereka. Ngapain kamu hanya memperjuangkan orang lain sedangkan keluargamu itu gitu. Tapi kenyataannya saya berjuang keluar untuk membantu mereka yang berbantu walau saya keterbatasan amal saya, baik keuangan, baik ilmu. Nyatanya saya cukup Tuhan yang Maha Esa karena saya yakin ya perbuatan baik akan dibalas Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya apa? Akhirnya anak yang di rumah bisa mengerti, bisa memantau. Akhirnya
bisa menilai walaupun nggak menilai semuanya, tapi tapi semakin bisa menilai bahwa bahwa mana mana perbuatan yang perbuatan bagus bagus dan dan tidak, mana mana yang yang perlu perlu diselesaikan diselesaikan lebih lebih dahulu, dahulu, mana mana yang yang masih masih dibikin bikin jangka jangka panjang panjang atau atau menengah. Nah, Nah, itulah itulah teman-teman, teman-teman, ya, ya, itulah itulah teman-teman, teman-teman, ya. ya. Saya Saya rasa rasa cukup di sini di sini dulu ya. dulu ya. Silahkan Silahkan subscribe, like, dan dan komen, komen di di tombol tombol loncengnya loncengnya supaya supaya mendapat mendapat video video selanjutnya. selanjutnya Apa apa ini yang yang kurang? kurang, Ya, ya, apa yang yang menjadi menjadi kendala kendala Anda? Anda Nggak nggak semangat. semangat. Silahkan. Silakan. Apa? Nah, Kita, kita contohnya kita kita kurang sehat. sehat. Sudah Sudah kita kita urus urus sana sana sini, sini kurang kurang sehat. sehat, Nggak nggak berhasil berhasil utamanya. Atau atau dari dari segi segi ekonomi nggak nggak berhasil, atau atau dari dari segi segi kerukunan nggak nggak berhasil, berhasil, apapun nggak nggak berhasil. berhasil. Artinya Artinya Anda Anda itu itu bahkan Anda malah malah terancam, keluarga Anda terancam. Itu namanya masa-masa sulit, masa yang paling sulit, masa yang paling berat. Supaya cepat berhasil mendapatkan solusi, caranya Anda harus eh, menghubungi komando pusat. Siapa? Yaitu ya Tuhan Yang Maha Esa. Anda berdoa, doa doa yang yang mantul, mantul akhirnya punya bala tentara Tuhan Yang Maha Esa dan mengutus malaikat. Walaupun di dunia ini bala tentaranya apapun saja, kalau Allah sudah mengabulkan, itu nggak ada yang menang. Itu saya menghadapi kendala apapun nyatanya selalu mendapatkan solusi berkali-kali. Yang penting niat kita betul-betul kita pelajari baik, ya, turut Tuhan Yang Maha baik, yaitu standarnya itu Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kita standar dengan manusia, karena manusia itu ya kadang-kadang bisa salah, bisa benar. Kalau makanya kita harus punya filter supaya kita bisa menyaring informasi itu benar apa salah. Sebab kalau kita nggak memfilter informasi itu, nggak bisa membedakan salah benar, akhirnya kita terjebak suatu kegagalan. Tapi jangan putus asa, tetap ada jalan keluar, tetap ada jalan keluar, apapun permasalahan tetap ada. Makanya silahkan like, share, dan komen, ya. Silahkan subscribe, like, dan komen, ya, tombol loncengnya itu atau di bawah video ini kan ada selengkapnya dari tombol. Setelah ditombol, kemudian di scroll ke bawah ada video tombol, akhirnya di atas ada video pendek atau ada yang populer, ada yang sedang, ada yang biasa. Itu silakan ditombol, ya, diputar, ya, karena itu kalau Anda cari di lapangan, wah itu seperti saya cari di lapangan itu mesti banyak, apalagi dari bawah sampai atas. Itu ibarat saya menghadapi raja itu, ya, harus mengalahkan argumen dari bawah. Akhirnya menang argumen saya naik ke atas sampai atas. Begitu. Ya. Begitu cara. Tapi itu banyak tantang. Kadang-kadang ada orang entah itu merasa atau tidak bully, ya. Kadang-kadang bully itu kan nggak merasa. Kita kadang-kadang terjebak itu. Kalau kita nggak mempersiapkan doa yang mantul, wah itu pada waktu terjepit itu kadang-kadang bisa stres biasa atau apa. Nah, itulah teman-teman. Marilah kita pahami bagaimana kalau kita merasa religius, semakin kita religius, semakin kita cerdas, harus kita semakin paham karena ancaman kita semakin banyak.
Karena apa? Kita semakin cerdas, ancaman kita juga orang makin makin cerdas. Tapi cerdas. Tapi jangan jangan khawatir, khawatir kalau kalau kita kita malah malah takin orang yang yang mengancam itu mengancam itu malah jadi malah baik, baik. dia Dia malah malah belajar. belajar. Nah, begitu. Begitu. Ya Ya walaupun walaupun mereka mereka kadang-kadang kadang-kadang satu satu kali kali dua dua kali kali dari dari nggak nggak berhasil, berhasil, tapi tapi kita kita fokus fokus terus. terus. Akhirnya Akhirnya mereka mereka walaupun yang walaupun yang paling paling sulit sulit nggak nggak memperhatikan memperhatikan kepada kepada kita, kita, ternyata ternyata dia dia saat saat bikinkan bikinkan channel channel ini ini dia dia selalu selalu apa itu itu nongkrong di nongkrong sini. sini. Padahal Padahal dia dia perkataannya perkataannya sudah karena karena salah salah itu tapi itu banyak. banyak. Ya Ya orang orang macam-macam. macam-macam. Ya, Ya ada ada yang yang kelas kelas bully di biasa biasa yang yang dapat dapat menang menang tingkat tingkat akut, aku, tapi tapi mereka mereka bisa bisa berubah, bisa bisa berubah berubah semua. semua. Ya, Ya karena karena apa? Ya ya saya saya kan kan kalau kalau dipandang dipandang orang yang tidak tahu dikira dikira sendirian. sendirian. Padahal Pada saya saya itu itu banyak banyak teman, teman, ya, ya banyak banyak teman, teman, yaitu yaitu temannya temannya siapa? siapa? Ya Ya pemimpin, pemimpin kan kan dia dia mengerjakan mengerjakan kebijaksanaannya. kebijaksanaannya. Terus Terus ulama ulama dia dia kan kan ya di ya di bidang bidang ulama ulamanya, atau yang atau yang lain-lain lain-lain bidangnya. bidang. Saya Saya bidang bidang ini. Tuh, itu. akhirnya Akhirnya apa? apa? Saya Saya berjuang berjuang itu itu enggak enggak sendirian. sendirian. Ya, Ya seandainya seandainya saya saya nggak nggak bisa bisa mengonfirmasi mengonfirmasi kepada kepada mereka ya mereka ya lewat lewat YouTube YouTube ini. ini. Nah, Nah, akhirnya akhirnya mereka yang yang lihat lihat YouTube YouTube itu itu kan merasa, merasa, oh oh ternyata ternyata kita kita masih masih sulit. sulit. Memang Memang apa? Siapa siapa yang yang mengalahkan mengalahkan sulitnya sulitnya Tuhan yang Maha Esa? Esa? Ya, Ya, Tuhan yang Tuhan yang Maha Maha Esa bala tentaranya siapa? Bala Bala tentaranya tentaranya malaikat dan orang-orang yang baik. Nah, Nah, makanya makanya nah, nah, makanya makanya jangan khawatir kalau Anda ingin cita-cita cita-cita yang baik. itu Walaupun walaupun belum dikerjakan itu sudah mendapatkan balasan. Ya, Tapi tapi kalau kita kita ingin ingin berbuat berbuat jelek baru mendapat mendapat balasan kalau sudah sudah kita kita kerjakan. kerjakan. Nah, Nah, itulah begitu. begitu. Karena apa? Dengan niat baik nanti nanti kita itu semakin tahu jalan yang baik. entah Dari lewat pembelajaran semakin sistematis, entah lewat pertemuan semakin sistematis, lewat keluargaan semakin sistematis. Apa itu Allah yang tahu. Karena orang yang baik itu yang menjamin Allah. Berarti Allah yang tahu untuk mengutus malaikat. Adapun kita manusia hanya mempelajari apa yang kita mampu. Karena ilmu Allah itu seandainya ilmu Tuhan yang Maha Esa itu seandainya tujuh dunia pohon dijadikan pulpennya, ya 7 lautan sedunia seandainya dijadikan maksnya itu gak habis untuk menulis ilmu Allah. Makanya kita percaya dengan Tuhan yang Maha Esa itu jangan ragu-ragu, jangan sampai bilang apa bisa menolong kita. Jauh lebih mudah, ya enggak. Sedangkan kita saja hanya diberi ilmu apa saja, tapi nyatanya kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, apalagi Tuhan yang Maha Esa. Makanya ada Anda terjepit dalam suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan. Alasan ini dan itu jangan alasan. Ya, jangan alasan. Kita tetap berangkat. Cuma berangkat kita itu harus pakai doa dulu yang makbul. Setelah kita makbul baru mendapatkan suatu otak kita ternyata bisa memfilter mana yang baik dan yang jelek. Setelah itu kita mendapatkan solusi. Setelah itu kita filter solusi itu baik dan jelek. Seandainya nanti salah masih bisa diberi kesempatan untuk minta maaf. Itu kan enak ya. Seandainya kita salah, nggak boleh minta maaf, ya kita hancur kan. Tapi masih diperboleh, ya, dan dan masih dijamin dijamin hidup baik. baik. Itulah Itulah
teman-teman. Saya Saya rasa cukup sekian. Semoga teman-teman yang mau menonton dan mau subscribe dan like dan komen, tombol loncengnya semoga diberi